Oke, halo semuanya. Ini adalah sambungan yang tadi. Jadi, let's take a look di sini. Mmm, ini biasanya udah pasti ke atas ya, karena ini klasik setup A plus juga ya, kalau lihat dari H4. Klik bawah, atas equal high. It's very easy. Ya, pertanyaan yang muncul, kenapa nggak sell? Kalau masuk FVG sell? Jawabannya adalah kalau memang FVG ini bakal lempar price ke bawah, harusnya ketika ini turun, gap ini di-inverse. Pertanyaannya di-inverse nggak? Enggak. Apakah bodinya close di bawah 50%? Enggak juga. Jadi semua sign itu menunjukkan bahwa kita respect gap ini, artinya kita akan going higher. Kamu tidak mempredik how it close. Apakah kita bakal inverse gap ini atau langsung ke sini, kita nggak tahu. Ya, tapi karena di sini ada NWOG, maka itu akan menjadi magnet price. Artinya apa? Ya udah, dia hanya bisa shoot sampai sejauh itu, sejauh level ini. Jika tembus atau apa saya nggak tahu. Tapi untuk daily, untuk hari ini, my objective hanya di level ini. Karena itu benar-benar very easy. Nah, sekarang apakah ada PD array? Ada fair value gap di sini. Kalau kamu lihat, berarti cuma ada dua skenario-nya. Satu, harga stop di week ini, lalu rally higher, atau skenario kedua, harga turun ke gap itu, lalu naik ke atas, which is itu adalah akumulasi manipulasi distribusi di LTF. Seperti itu. Ya, tinggal ke M5, kayak biasa. M5, M15. Dua time frame itu. Kamu cek di mana Asianya. Seperti biasa. Nah, ini Asianya di sini ya. Ini Asia low. Kita tunggu beres Asianya. Oke. Asia low-nya geser ya, di sini ya. Oke, itu Asia low. Dan ini Asia high. Oke, kita wait jam 2. Nah, oke. Ini jam 2. Kau perhatikan ya, ketika ini Asia low, ini Asia high, harga naik, oke, tanpa membuat, sorry, tanpa sweep kiri. Berarti ini jelas ini proses engineering liquidity. Lihat dari mana harga berasal. Dari inefisiensi. Apakah bodinya close di atas? Iya. Jadi apakah ini algorithmic signature? Betul. Jadi, ya, ketika ini ke inverse, menjadi inversion fair value gap, kita bisa langsung entry. Karena kita punya time makro. Saya nggak butuh shift in market structure. Itu entry makro saya tuh. Jadi kalau kamu tanya ke saya, kapan saya bisa entry tanpa MSS atau hanya under inversion, itu kalau misalnya saya pakai makro. SB, saya butuh MSS. Kalau M1 ya, sifatnya itu sama kayak server bulat kamu pakai M5. Jadi kayak follow OF-nya seperti biasa. Karena balik lagi sebenarnya, SB itu hanya time-based model. Ingat, time-based model. Ada specific time di situ. Nah, ini kalau bisa entry seperti ini. SL kamu di sini. Ingat ya, karena malam itu ada PPI, jadi kita nggak usah M jauh-jauh. Yang penting seberapa cepat harga menuju TP kita aja. Seperti itu. Oke? Nah, oh sorry, ini bisa taruh di sini aja. Nggak perlu taruh di bawah sini. Karena kalau ini kehantem, ini pasti kehantem. Karena dua ini relatif low. Nah, ya jadi oke lah ya. Hampir satu, tapi negatif. Ya, kalau ini kena S, SL sabar. Berarti ini bisa aja nanti dia nggak akumulasi di level ini, lalu buang ke bawah, baru lempar ke atas. Makanya siapin dua plan. Itulah fungsinya pasang SL dan tidak over leverage saat lockdown, apalagi malamnya ada news PPI. Ya, supaya apa? Supaya kamu nggak kebantai kayak kemarin pas di gold. Kebantai nggak kemarin kamu pas di gold? Kamu coba entry sebelum CPI, kebantai. Ya, nah harga shot seperti itu. Nah, tinggal tap reading aja. Gap ini harus nahan. Seperti itu. Nah, udah, dia push higher ke atas. Jadi udah kejawab kan, kapan saya entry tanpa perlu nunggu shift in market structure, ya ini. Yang penting saya tahu bias. Semua itu akhirnya pokoknya hampir sama daily. Narratifnya apa? Kalau saya udah ketemu bakal going higher karena itu, ya udah gitu loh. Mau saya pakai M5, M4, M3 saya pun pasti bisa. Karena semua itu sama. Yang penting bias kamu benar. Yang penting kamu tahu bias benar, kamu tahu SL tahu di mana itu ada logiknya, bukan based on pips, based on feeling, terlalu jauh, terlalu dekat.
Mmm, nggak seperti itu. Ya ada reason juga kenapa nggak ke bawah, tapi ingat lagi ya, if you wrong, kamu lagi makan SL, ya udah, bisa aja harga sampai tuluk ke bawah. Pokoknya selalu be emotionless, kurangin semua emosi kamu, di market, seperti itu. Ya kalau udah kayak gini ya sudah beres, gitu loh. Berarti either dia sabet ke atas atau stop. PD area mana yang harus dijaga? Tentunya PD area yang ini. Ya, nah dia masih push, bikin equal high, perhatiin deh cara dia nge harga. Dia push, ya, bikin equal high nih. Turun, ini makan gapnya nih. Kalau kamu long di sini, SL kamu di bawah sini. Harga rally, hati-hati ya, ini udah bikin equal low kan, di sini kan. Jadi kalau dua gap ini nggak nahan, kamu cabut aja. Either dia bisa big reversal. Apa sih maksudnya big reversal? Dia retrace ke M30 gap atau H1 gap. Nih ke sini, ke area ini. Kebayang ya? Jadi dia memang hitam dulu, nanti baru in the end begini lagi. Itulah adanya news event. Jadi kamu bisa project. Jadi kalau kamu di London udah beres, udah kena, cabut aja udah. Kalau malamnya ada news, unless kamu play naratif LOTD atau HOTD. Ya itu udah beda cerita. Itu kamu boleh hold agak lama dengan harapan news event itu continuation expansion. Oke? Seperti itu, semoga bermanfaat.